Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudaraku semuanya. Alhamdulillah, di hari ini kami pribadi diberikan kesehatan, diberikan umur panjang serta kelancaran saudaraku. Semoga untuk teman-teman yang lain juga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, serta yang utama yaitu rezeki yang barokah ya, rezeki yang barokah. Begitu juga dengan doa kami untuk teman-teman yang masih diberi ujian oleh Allah, mungkin berupa sakit atau berupa musibah ataupun berupa masalah, mudahan diberikan jalan kesembuhan, diberikan jalan kemudahan, dan diberikan kesabaran serta keikhlasan, tidak menjadi beban. Mungkin itu hanya ujian Allah untuk semakin meninggikan derajatnya teman-teman, dan mungkin dari maksud Allah, maksud Tuhan itu yang lebih baik gitu ya. Jadi mungkin untuk kita sendiri mungkin bukan yang terbaik ya. Jadi kalau yang terbaik untuk kita belum tentu yang terbaik untuk Allah atau untuk Tuhan, tapi sebaliknya yang terbaik untuk Tuhan pasti yang lebih terbaik untuk kita saudaraku. Oke, untuk kali ini saya membahas tentang speaker aktif ya, tentang speaker aktif yang kadang suaranya nggak kurang kenceng, kurang bagus, atau kurang maksimal gitu ya, ataupun ya kurang maksimal ya gitu ya. Saya ndak mengedukasi tentang cara pasangnya, kan sudah ada ya, sudah ada di aslinya, jadi teman-teman tinggal ganti saja apa yang tak pasang di sini gitu ya. Oke, yang pertama saudaraku, ini ada speaker aktif wattnya sendiri. Ini saudaraku, wattnya sendiri 300 watt ya. Ini untuk speaker 15 Twitter. Terus apa aja sih yang perlu dioprek gitu ya saudaraku ya. Sebentar tak lihatkan yang dekat. Oke saudaraku, yang pertama ya, ini yang pertama sampai ganti elko atau kapasitor ya, elko kapasitor, elko regulator yang 10.080 volt. Ini sudah menjangkau untuk semuanya ya, mau kelas H ataupun kelas AB ataupun yang standar ya. Untuk filternya, ini untuk filternya dikasih 104 ya, dikasih 104. Jadi CT dikasih di seri di CT ya. Jadi kaki yang pertama atau kaki sebaliknya ya, bolak-balik ini nggak ada masalah, nggak ada resistansinya untuk 104 atau 100N ya. Satunya di CT, satunya di plus, satunya di CT, satunya di main ya, 104. Kalau nggak punya 104, 105 nggak apa-apa. Terus kemudian ini saudaraku, kalau kadang yang bunyi jedak jeduk ya, ini ya, ini dikasih 0,1 mikro, 400 volt boleh, 2750 juga boleh ya. Ini masangnya untuk input AC di saklar ya. Jadi saklar itu kan ada 0, 1. Nah, itu dikasih saja saklar di tempatnya saklar ya. Ini ukurannya 01
UF atau 0,1 mikro 400 atau 275 volt. Terus kemudian kalau teman-teman kepingin enak ya, kepingin enak, ini aslinya di transistor Toshiba yang kecil itu saudaraku, yang 2955 sama 3055 ya. Ini ganti aja dengan Toshiba. Carikan yang KW1 yang harga sekitar 45.000 ya, yang harga 45.000 satu set ya. Ini udah sangat bagus. Nanti teman-teman kalau kepengen kuat lagi, kepengen kuat artinya kepengen lebih bagus lagi, ini tinggal dikasih lagi 2 ya, tinggal dikasih 2. Nanti ini ada spernya, masih tinggal dikasih R5 watt, terus di paralel ya, disamakan. Jadi main plusnya disamakan, volt AC-nya volt DC-nya disamakan kakinya, terus tinggal diikutin ke kakinya yang lain. Jadi saya mengedukasi teman-teman untuk cara rombaknya ya, cara rombaknya atau apa aja alat yang diganti itu saudaraku ya. Jadi kalau yang punya 2 ini, yang seperti punya kayak saya ini kan 2 ya, ini servisan punya temen, bosnya kopi di Regensi. Kalau di Balikpapan pasti tahu ya, ini bosnya kopi. Jadi teman-teman bisa dicontoh ataupun bisa dikembangkan. Jadi kalau punya yang macam kayak gini ya, yang punya yang macam kayak gini, wes jangan takut, rombak saja, artinya dibagusin ya. Ini yang tadinya pakai 3055 atau 2955 ganti aja dengan Toshiba. Kalau kepengen bagus lagi ditambah 1 lagi ya, jadi 4 ya finalnya. Terus kemudian elko-nya juga diganti, karena kalau bawaannya ini kalau mungkin kalau sekelas Hooper atau sekelas Beta 3 udah bagus ya. Cuma kalau untuk yang ini waduh kurang greget saudaraku ya. Jadi lebih bagus diganti saja. Ini untuk kapasitasnya ya. 6800 mikro 50 volt. Jadi kita ganti menjadi 10.000 mikro 80 volt, biar mau digeber-geber juga nggak apa-apa gitu ya, nggak kalah untuk di PSU nya gitu ya. Ini kebetulan ini switching saudaraku, ini kebetulan switching. Kalau ketemu sampean yang trafo lebih bagus lagi saudaraku. Ini tinggal dilepas saja di sini, dikasih kabel, kita pasang. Yang penting dipasang di posisi masuknya nanti di bodi itu nggak ngepres gitu ya, nggak ngepres. Kita ikutin listnya, ini kan ada karet ini ya, jadi jangan melebihi dari karet ini ya. Oke, untuk yang lain mungkin kalau punya protektor yang bagus ya, mungkin kalau punya protektor yang bagus, yang gede gitu ya. Ini kan kecil ya, ini kan kecil. Jadi kalau teman-teman punya ya yang protektor bagus, dipasang aja tinggal dibalik. Jadi kalau teman-teman punya yang protektor yang bagus, dipasang saja ya. Yang penting sama di 12 voltnya gitu ya. Seperti yang kayak gini saudaraku. Seperti protektor yang sebentar tak gesernya. Nah, seperti yang kayak gini kan di 12 volt ini ya. Ini kan di 12 volt, jadi bisa seperti ini ya. Nanti belinya ataupun kalau yang punya, kalau yang enggak punya enggak apa-apa ya. Ampernya agak gede gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk yang lain saudaraku, kalau untuk TR driver ya, untuk TR driver yang 32 misalkan ya, yang menemuin yang 32, ganti saja menjadi 42, yang 31 jadi 41. Kalau kepingin bagus lagi itu hanya tergantung dari volt ya, volt DC.
Kalau misalkan cuma di bawah 40 ya pakai saja 32 enggak apa-apa. Tapi kalau di atas 40 tegangannya volt DC-nya sampai ganti aja menjadi 41 dan 42 gitu ya. Kalau tegangannya lebih tinggi lagi tinggal teman-teman ganti 1837 ya, atau C4793 ya, lebih bagus. Jadi lebih kuat gitu ya, aman gitu ya. Mungkin cara inilah yang terbaik agar menjadi aktif yang bagus gitu ya. Oke, ini sudah tak ganti ya. Jadi filter 104 kali 2 pemasangannya ini aja lur, tak gambarkan sebentar saja ya. Oke, biar yang lain teredukasi ya, kalau yang nggak tahu ya gitu ya. Sebentar, tak ambilkan kertas dulu ya. Ini mau bikin proyek ini lur, 4 box pesanannya orang, dan insya Allah nanti tanggal 28, 29 terus tanggal 30 mungkin kontennya beda ya, karena saya ada ngamen atau ngejob sound system di daerah Samboja. Nanti 3 hari 3 malam acara, kalau orang Jawa itu bersih desa ya, kalau di Jawa namanya bersih desa. Alhamdulillah kami NBL channel bisa support dan NBL sound system bisa kerja bareng gitu ya. Oke, untuk pemasangan filternya ya, untuk pemasangan filternya saya gambar saja ini di elko nya ya saudaraku ya. Oke, kita gambar saja seperti ini. Ini kalau untuk gambar secara untuk elektroniknya seperti ini ya. Nah gini ya, ini plusnya, ini minusnya. Tapi ini bagi yang ngerti skema ya, bagi yang ngerti skema. Sekarang kita gambarkan yang paling gampang saja ya. Kita gambarkan yang lebih gampang saja saudaraku, biar semuanya teredukasi ya. Ini untuk ini ya, untuk elko ini ya. Jadi ini di sini, ini main, di sini, nah ini main, ini kan digabung. Ini nanti jadi CT saudaraku. Ini yang ini jadi CT ya. Terus yang ini jadi plus. Ini jadi plus ya. Seperti ini. Ini jadi plus volt DC. Terus yang di sini jadi min saudaraku ya. Jadi biar teman-teman teredukasi ya. Ini jadi min volt DC. Itu ya. Terus filternya pasangnya di mana? Filternya pasangnya di sini saudaraku. Ini ya. Nah, pasangnya di sini. Terus ini yang satunya. Biar teman-teman kalau yang sudah paham, sudah tahu, pasti akan ngerti ya. Tapi kalau teman-teman yang baru belajar, memang edukasi itu yang jelas gitu ya, yang ngerti gitu ya, yang nyambung gitu ya. Ini 100N kalau beli namanya ya. Nah seperti itu. Terus yang ini ketemu, ini ketemu. Nah ini misalkan jadi, mungkin kalau yang 32 jadinya beda 10 45 ya. Kalau yang 45 ini jadinya 55. Nah kurang lebih seperti ini ya. Itu ya, plus ini CT, terus ini min. Ini ketemu juga ke sini, sorry, kok malah abang kabeh. Nah ini seperti ini ya. Ini volt DC out, ini juga out ya. Oke, seperti ini pemasangannya ya. Ini filternya ya. Terus untuk saklar ya, ini teman-teman untuk saklar, ini ada L in, ini yang plus. Oke,
Terus ini temen ada saklar ya. Nah ini off, ini on. Ini saklarnya ya. Nah ini pasangnya di mana? Pasangnya di sini saja saudaraku. Pasangnya di sini saja. Ini seperti ini ya. Ini ke trafo ya. Intinya saklarnya dipasang seperti ini gitu ya. Ini ukurannya 0,1 ya. 0,1 mikro 400 volt atau 275. Nah, seperti ini aja saudaraku. Ya, seperti ini saja nanti dipasangnya ya. Oke. Ini untuk mengedukasi teman-teman ya. Kalau yang sudah paham pasti tahu. Tapi kalau yang mau belajar, yang artinya belajar, itu memang kita jelaskan. Jangan capek-capeknya kita menjelaskan, jangan teman-teman ini salah persepsi ya. Artinya salah masang kan yo kasihan. Gitu ya. Jadi kita edukasi yang terbaik detail mungkin. Mungkin durasi lama tidak jadi masalah gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Seperti apa hasilnya. Kita balik aja ke sini. Ini sudah tak kasih speaker ya. Sudah tak kasih speaker. Ini saudaraku, speakernya tak pasang di sini ya. Ini speakernya nih. Nah, ini speakernya sudah tak pasang di sini untuk output speaker ya, untuk 15 in. Kalau Twitternya enggak tak pasang karena di kotak boxnya sana ya. Oke. Kita nolkan dulu semua. Kemudian kita kasih volt AC atau kita kasih listrik. Ini listrik di tempat saya agak lumayan jelek saudaraku ya. Tidak ada sampai 210. Tidak sampai 220 sorry ya. Ini ya. Ini tak lihatkan. Ini saudaraku. Cuma 209 saja. Jadi sangat ya masih bisa, cuma harusnya pakai stapel ya ataupun regulator ajus atau stapel yang bisa diputar ya gitu ya. Ini kita pasang listriknya saudaraku, sebentar tak tinggikan dikit ya biar teman-teman lihat. Oke, seperti ini ya. Oke, kita nyalakan dulu. Ntar tak lihat biar jangan konslet. Nah itu on. Nih saudaraku. Nah ya, nah, itu ya. Kita nyalakan lampu atas. Oke, kita kasih input saudaraku ya. Kita kasih input, pakainya di AC juga bisa sebetulnya ya. Cuma ini di biasa RCA biasa juga bisa. Saya pakai XLR ya. Karena di sini ada XLR-nya. Kemudian kita buka dulu untuk treble-nya high ya, untuk bass-nya ini. Karena ini punya 2 ton aja. Kemudian yang ini saya buka di jam 1 dulu. Nah, ini saudaraku. Ini ya. Itu ya, mati ya. Berarti asli dari sini ya, bukan apa namanya, bukan bohong ya. Jadi teman-teman biar lebih tahu gitu ya. Ini tak play. Oke. Nah itu saudaraku. Ini saya nggak pakai high ya, cuma speaker 15 saja, nggak dimasukkan di apa namanya, nggak dimasukkan ke box juga ini saudaraku. Kalau sampai kepengen lihat sebentar ya, nih. Tuh. Nah itu saudaraku. Kalau kepengen lihat ya,
Ya ini speakernya yang saya coba. Jadi nggak pakai high ya. Nah, ini saudaraku. Padahal nggak masuk di box ya. Itu saudaraku, suaranya ya lumayan daripada yang sebelumnya gitu ya. Pak, coba kok nggak dites di tes yang aslinya gitu ya. Ya memang ini yang memang tak edukasi saudaraku ya, ini memang yang tak edukasi gitu ya. Jadi kalau temen mau yang lebih bagus gitu kan, saya nggak bercerita untuk aslinya, karena aslinya nggak bakalan seperti ini. Karena aslinya nggak bakalan seperti ini. Jadi teman-teman, monggo kalau jenengan mau dirubah seperti itu, cuman elko 2 biji, terus TR final ya, TR final. Kalau yang sudah pakai Toshiba, misalkan ada 2, kasih 2 lagi. Kalau yang sudah 4, kasih lagi 2, tidak ada masalah. Mungkin naik wattnya nggak sangat signifikan ya, tapi setidaknya dia lebih bagus, lebih kuat gitu ya. Itu saudaraku. Jadi ini edukasi pembelajaran ya. Saya sering rombak seperti ini. Kalau untuk kelas-kelas yang sudah bagus seperti Hooper, seperti Beta 3, mungkin tidak masalah ya. Mungkin tidak masalah, suaranya udah oke, udah kencang gitu ya. Ini saya juga masih nunggu spare partnya Beta 3 nih saudaraku. Nah, ini Beta 3. Kalau Beta 3 kan kelasnya sudah H ya. Ini kena genset, bledos elkonya, 4-4-nya itu ya. Jadi kita bukan hanya ngomong doang ya, tapi yo setidaknya ada edukasi untuk teman-teman gitu ya. Mohon sabar yang Mas, tolong bikinkan power SOCL 504 untuk subwoofer. Terus ada juga Mas, tolong bikinkan imbalan. Mas, tolong bikinkan elko kelas GB, PSU ya, PSU kelas GB dan H. Mohon sabar saudaraku ya. Mungkin ada waktu sebelum tanggal 28, 29, 30 itu saya bener-bener sudah nggak bisa bikin konten untuk elektronik ya. Mungkin yang share-nya mungkin tentang sound system, atau nanti masuknya di review 260 DLMS sama Power Wisdom ya, untuk balap. Jadi untuk TD 10.000 ya, nanti tak edukasi teman-teman ya seperti apa hasilnya, nanti tak masukkan di YouTube ya. Itu saudaraku. Ini sawarannya lantang banget saudaraku. Pokoknya kalau teman punya yang seperti ini jamin. Oh Mas, punya saya yang biasahan Mas, nggak bagus, nggak bermerek. Ini pun nggak ada mereknya gitu ya. Ini nggak ada mereknya. Jadi teman-teman jangan takut gitu ya.
teman-teman pokoknya los, pokoknya yang pengen tanya mungkin secara personal, secara pribadi, monggo. Saya juga banyak teman-teman kemarin dari Surabaya juga, teman juga ada, Mas minta tolong untuk power toa 2240. Pokoknya selama saya masih bisa jawab, selama itu edukasi untuk pembelajaran yang terbaik, insya Allah saya berusaha yang terbaik untuk menjawabnya yang saya bisa ya. Yang selain saya tidak bisa, tidak mungkin saya jawab. Mungkin itu saja saudaraku, seluruh Indonesia, bahkan di pelosok Nusantara atau di sahabat yang lain ya. Mungkin itu yang terbaik yang saya edukasi. Tapi kalau ada sisi negatifnya sampean buang saja. Kalau ada sisi positifnya sampean ambil, untuk bahan evaluasi ya. Untuk mau bikin nggak mahal saudaraku. Elko kalau yang 80 volt 10.000 mikro sekitar harganya 55 ya, 55 kali 2 jadi 110, terus Toshibanya 45.000 satu set, berarti butuhnya kan 2 set, berarti 90.000 ya, 90.000 ditambah 100 berapa itu ya. Tapi kalau ini untuk rumahan atau untuk kafe, angkringan, untuk artinya untuk kalau seperti saya ya yang memang untuk cari uang untuk di sound system, tidak masalah lor, sepanjang itu bagus, kenapa tidak ya. Mantap suaranya. Terima kasih saudaraku, sahabatku semuanya. Mungkin kalau ada kata yang salah dalam ucapan ataupun sendaguro ataupun perkataan yang kurang berkenan ya, saya pribadi mohon maaf. Bukan tujuan itu. Kata lur juga bukan kata-kata yang kasar. Itu lur itu panggilan saudara gitu ya, mempererat saudara. Kalau di sini bahasanya gaul gitu ya, lur gitu. Lur itu saudara, sedulur gitu ya. Terima kasih saudaraku, mohon maaf kalau ada kata yang salah dalam ucapan. Tetap sehat, tetap beraktivitas, tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap inspiratif untuk orang lain. Jadi tujuannya jangan takut berbagi, karena berbagi itu indah. Jangan mengharap imbalannya, yang penting kita berbuat untuk sesuatu. Setidaknya kita berbagi untuk orang lain. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai lur dari Balikpapan, Kalimantan Timur.